Baik, berikutnya kita akan masuk dalam sesi tanya jawab. Waktu dan kesempatan kami berikan. Ini saya akan bertanya kepada saudara Albert. Nah, mengapa selisih pusat digunakan untuk mengaproksimasikan hubungan dua? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, kenapa kami menggunakan rumus selisih pusat untuk mengaproksimasi nilai daripada turunan kedua Y? Itu karena dari ketiga jenis selisih yang ada itu ada selisih pusat, selisih maju, dan selisih mundur. Karena selisih pusat ini punya ordegalannya itu H kuadrat, sedangkan selisih maju dan selisih mundur itu ordegalannya cuma H saja. Sehingga karena nilainya H kuadrat, maka kalau dilakukan operasi pembagian itu pasti otomatis nilainya lebih kecil, yang mana akan selalu kecil dari nilai galat yang ditentukan atau nilai epsilonnya. Selain itu untuk selisih pusat juga itu kan dia mengevaluasi titik di sekitarnya, jadi titik di sebelah kiri, sebelah kanan, dan juga titik di sebelah kiri. Sedangkan untuk selisih majunya itu dia mengevaluasi titik yang sekarang dan titik yang akan datang, dan untuk yang selisih mundur itu dia mengevaluasi titik yang sebelumnya dan titik yang sekarang, sehingga untuk nilai yang lebih stabil itu bisa kita gunakan selisih pusat. Apakah sudah menjawab pertanyaan? Waktu berikutnya kami berikan. Baik, dari saya memberi pertanyaan kepada saudara Tina. Mengapa dalam penjelasan slide disebutkan bahwa simetri memiliki proporsinya yang sama dengan simetri? Dari pernyataan yang mengatakan bahwa masa simetri memiliki transpos yang sama dengan dirinya sendiri, berarti jika sedang kita ada simetri, maka berlaku masa transpos dengan masa. Maka demikian, karena dalam matriks simetri, elemen pada posisi baris TI dan kolom TJ sama dengan elemen pada posisi baris TJ dan kolom TI. Artinya A IJ sama dengan A JI. Jika satu matriks ditranspos, baris menjadi kolom dan kolom menjadi baris. Jika setelah ditranspos, hasilnya tetap sama, maka matriks tersebut simetri. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya? Baik, selanjutnya saya akan berikan pertanyaan kepada Emon. Apakah keuntungan menggunakan pendekatan selisih pusat dibandingkan metode lain dalam menghitung turunan kedua pada titik? Ada beberapa keuntungan. Yang pertama yaitu akurasi lebih tinggi, di mana error lebih kecil. Berikutnya itu simetri pengambilan titik, dan yang berikutnya lebih stabil dalam penghitungan nilai. Terima kasih. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya? Baik, saya akan bertanya kepada saudara Ronald. Mengapa gambar yang didapat dari buku tersebut tidak sama dengan hasil perhitungan yang diperoleh? Terima kasih atas pertanyaannya, dan terima kasih juga atas koreksi yang telah saudara berikan kepada kelompok kami, bahwa kami menyadari bahwa gambar grafik yang kami tampilkan pada slide presentasi kami itu murni adalah kesalahan dari kelompok kami. Kami melakukan kekeliruan terhadap pemaparan grafiknya. Sebenarnya saat T sama dengan 0,5 itu YT atau aproksimasi ketinggian proyektil itu berada di angka 1,5. Jadi harusnya kurvanya berbentuk segitiga, yang segitiga ini ke atas ke bawah, bukan. Jadi itu murni kesalahan kami mohon maaf. Masih ada yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya kepada saudara Lambert. Apakah ada kemungkinan kesalahan berhubungan dalam substitusi nilai yang dilakukan yang dapat mempengaruhi fungsi akhir? Oke, baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi untuk menjawab pertanyaan ini, mungkin sebagai manusia kita tidak pernah luput dari yang namanya kesalahan. Jadi pasti ada saja kemungkinan kita melakukan kesalahan perhitungan. Tapi dalam materi yang kami bawakan itu, sejauh ini kami merasa tidak ada kesalahan perhitungan yang mengakibatkan berubahnya hasil akhir. Tapi mungkin seperti yang tadi ditanyakan oleh penanya sebelumnya, itu kami memang terdapat kekeliruan di dalam pembuatan grafiknya, di mana ada kesalahan
mungkin ada kesalahan sintaks sehingga grafik yang ditunjukkan itu dia malah terbuat ke atas bukan terbuat ke bawah. Terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kami. Terima kasih.